Selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan drama Korea terbaru, yang berjudul High Class. Awal drama ini menceritakan seorang perempuan yang bernama Yeowol. Saat itu ia dan suaminya sedang berlibur. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba suaminya jatuh ke sungai. Entah ada yang mendorongnya atau tidak, atau apakah ia sengaja mengakhiri hidupnya. Namun yang pasti, jasad suami Yeowol menghilang. Dan misteri menghilangnya jasad suami Yeowol masih belum terungkap. Dan mereka juga mempunyai seorang anak yang diberi nama Yi-chan. Suatu ketika, Yeowol dan Yi-chan terbang ke Pulau Jeju. Ternyata Yi-chan akan mendaftar sekolah di sana. Dan sekolahnya itu merupakan sekolah elit dan high class banget. Sekolah itu merupakan sekolah internasional, yang terletak di Pulau Jeju. Sebagai sekolah internasional, tentunya yang masuk ke sekolah itu adalah konglomerat, dan sudah pasti harus mempunyai koneksi, alias backing. Nah, karakter yang satu ini bernama Cha Do-young. Dia adalah seorang aktris, dan ia merupakan seorang antagonis, dan ia akan menjadi musuh bagi Yeowol. Dan ada juga karakter yang bernama Ji-sun, di mana Ji-sun ini sudah seperti perwakilan orang tua siswa, karena ia sudah menyekolahkan anak tertuanya di sana, dan pada tahun ini, ia menyekolahkan putra bungsunya untuk bersekolah di situ juga. Dan ternyata, Ji-sun dan Cha Do-young berteman baik. Mereka juga rutin mengadakan pertemuan sesama emak-emak sosialita. Dan ternyata, Ji-sun dan gengnya merupakan orang-orang sombong, mereka bahkan menyudutkan Yeowol. Dan tak lama kemudian, wawancara untuk orang tua pun dilaksanakan. Sementara itu, anak-anak juga sedang diwawancarai di ruangan lain. Satu persatu, para orang tua diwawancara. Ketika giliran Yeowol, ia menceritakan bagaimana ia dan Yi-chan mendaftar ke sekolah itu. Karena memang tidak sembarang orang bisa mendaftar ke sekolah itu, dan para pendaftar harus berasal dari kalangan elit. Sedangkan menurut informasi yang didapatkan pihak sekolah, Yeowol ini adalah seorang pengacara biasa, dan suaminya juga sudah meninggal. Jadi, mereka penasaran, bagaimana Yeowol bisa mendapat undangan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah itu. Dalam ceritanya, Yeowol mengatakan bahwa sebelumnya, anaknya dituduh melakukan pemukulan terhadap teman sekelasnya, di sekolahnya yang lama. Ketika di ruang kepala sekolah, Yeowol tak terima anaknya dituduh, dan ketika ia menanyakan kepada Yi-chan, Yi-chan mengatakan bahwa ia tak melakukannya. Dan kemudian, Yeowol mengatakan kepada ibu anak itu, bahwa Yi-chan tak melakukan kesalahan, dan lagi pula, Yi-chan dituduh secara sepihak, dan anak ibu itu juga bersalah karena telah membuat pelipis Yi-chan terluka. Karena ibu anak itu tak mau anaknya meminta maaf, dan kepala sekolah juga tidak netral, Yeowol memutuskan kalau ia akan menarik Yi-chan dari sekolah itu. Dan tak lama kemudian, Yeowol mendapat undangan dari HSC International School untuk menyekolahkan anaknya di sekolah itu. Meskipun mengetahui untuk masuk ke sekolah itu saingannya berat, Yeowol tetap berangkat untuk mengikuti seleksi. Setelah selesai wawancara, Yeowol mencari tahu kepada salah seorang guru di sana, siapa sebenarnya yang mengirim undangan itu padanya. Namun guru itu mengatakan bahwa ia tak tahu, dan ia juga bukan bagian itu. Dan hal ini membuat penasaran, siapa sebenarnya yang mengirim undangan itu. Ketika anak-anak mereka juga diwawancarai, sudah dapat diketahui, mana karakter anak baik dan mana karakter anak yang agak nakal. Nah, di sini nanti, bukan hanya persaingan sesama ibu-ibu, tapi juga melibatkan anak-anak. Ketika si aktris Cha Do-young membuka hasil seleksi untuk anaknya Siwo, ternyata anaknya hanya masuk dalam daftar tunggu. Dan tentunya, Cha Do-young sangat malu, dan ia meminta bantuan Ji-sun, agar dapat melobi pihak sekolah untuk menerima anaknya. Dan dengan koneksinya, akhirnya Ji-sun berhasil memasukkan anaknya Cha Do-young ke sekolah itu. Dan ternyata, si aktris Cha Do-young memiliki kecurigaan pada Yeowol. Apalagi ketika ia melihat Yeowol pindah rumah. Nah, ternyata sebelumnya, sebelum dinyatakan hilang, suami Yeowol sudah membelikan rumah untuk Yeowol dan Yi-chan. Dan rumahnya itu memang mewah banget dan memang high class. Dan di sini, Yeowol bingung, kenapa suaminya membelikan rumah tanpa sepengetahuannya. Kayaknya, suami Yeowol ini misterius banget ya. Ternyata hubungan Ji-sun dengan anak sulungnya kurang harmonis, karena selama ini, anaknya jengkel sama Ji-sun,
karena Jisun lebih mementingkan pekerjaan dan urusan pribadinya, daripada perhatiannya pada anak-anaknya. Kemudian, terlihat juga karakter bapak-bapak pengusaha, yang sedang melakukan perjalanan bisnis. Mereka adalah suami Jisun, atau ayahnya Junhee, dan suami si aktris Cha Yo-dong, atau ayahnya Siwo. Kira-kira, bagaimana ya peran bapak-bapak ini dalam pertarungan ibu-ibu dalam drama ini? Beberapa waktu kemudian, acara penyambutan siswa dan siswi baru di sekolah itu akan dilaksanakan. Dan sudah pasti Yi-chan dan ibunya juga hadir. Dan memang acaranya memang high class banget, maklumlah namanya aja sekolah internasional ya kan. Dan di sini sudah terlihat sekali, bahwa kalau Jisun dan gengnya sudah membenci Yowol. Hal ini terlihat bahwa Yowol tidak mendapat sambutan yang hangat dari mereka. Dan mereka juga mencurigai bahwa si Yowol ini mempunyai backing yang wow. Padahal Yowol juga gak tahu apa-apa tentang semua itu. Dan ternyata, ibu dari temannya Yi-chan, yang mereka berkelahi di sekolah yang lama, anaknya juga bersekolah di sekolah itu. Melihat Yowol, emak itu langsung melabrak si Yowol. Namun Yowol juga mengancam akan membeberkan rahasia suami emak-emak itu. Tapi emak itu memang angkuh banget, dengan nada yang keras, ia mengatakan kalau si Yowol membunuh suaminya sendiri. Emang sih, sejak hilangnya suaminya, si Yowol ini pernah ditetapkan sebagai tersangka, namun akhirnya tak terbukti. Melihat orang-orang di sana mulai membicarakannya, Yowol akhirnya meninggalkan ruangan itu, karena ia sudah tak nyaman. Sementara itu, anak-anak merasa bosan dan akhirnya mereka memilih bermain petak umpet. Dan ternyata, anak-anak itu juga tak mau berteman dengan Yi-chan, kecuali anak yang satu ini. Kasihan banget keadaan Yowol dan Yi-chan ya teman-teman. Dan ketika mereka sedang main petak umpet, tiba-tiba Yi-chan melihat sesuatu yang menakutkan, sehingga ia pergi ke tempat lain dan bersembunyi dalam loker. Namun kemudian, loker itu dikunci oleh orang tersebut. Kira-kira siapa ya orang yang mengurung Yi-chan, dan kenapa ia harus mengurung Yi-chan di loker itu? Dan kayaknya itu seperti tangan cewek ya? Atau apakah salah seorang dari emak-emak gengnya Jisun? Bikin penasaran deh. Dan ternyata, teman-teman Yi-chan juga tak ada yang peduli, kalau Yi-chan belum kembali juga, kecuali anak perempuan yang satu ini. Dan tampaknya anak ini akan jadi teman baiknya Yi-chan karena ia terlihat begitu peduli pada Yi-chan. Yowol yang melihat Yi-chan belum keluar juga, sementara hujan sudah mulai turun, akhirnya mencari keberadaan Yi-chan. Dan Yowol juga bertemu dengan si aktris Cha Yo-dong di kamar mandi. Ngapain ya dia di sana, sementara orang lain sudah pada pulang, atau jangan-jangan dia yang mengunci Yi-chan di loker? Aku jadi curiga deh. Kemudian Yowol menemukan anaknya, Yi-chan di dalam loker. Nah karena loker itu terkunci, akhirnya Yowol membongkar kunci loker itu dengan tumit sepatunya, dan akhirnya ia bisa mengeluarkan Yi-chan dari dalam loker itu. Dan di sana juga ada pesan, dari orang yang sudah mengunci Yi-chan dengan menuliskan welcome. Wah sebenarnya ada apa ya? Gimana menurut kalian? Drama ini penuh misteri kan? Mulai dari misteri jatuhnya suami Yowol ke laut dan menghilang, misteri pengirim undangan, dan misteri orang yang meneror Yi-chan. Menurut Mimin, drama ini sangat menarik dan layak untuk ditonton. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini. Kita jumpa pada episode berikutnya.